sebenarnya fungsi asuransi itu ada 3 hal, Pak. Hal pertama adalah bagaimana melindungi income protection. Melindungi income dari apa? Dari sakit keras, dari cacat, dan meninggal dunia. Nah, produknya adalah asuransi jiwa atau penyakit kritis, dan yang harus dilindungi adalah minimum 5 tahun dari income. Jadi kalau misalnya income setahunnya adalah 500 juta, ya minimum harus punya asuransi jiwa 2,5 miliar. Dengan asumsi ketika seorang pencari income meninggal dunia langsung, Pak, orang tersebut bisa meninggalkan uang seakan-akan dia masih hidup selama 5 tahun. Jadi ketika dia meninggal dunia, keluarganya nggak langsung jomplang, Pak. Atau kalau orang yang ideal adalah dia biaya hidup bagi bunga deposito. Jadi kalau biaya hidupnya misalnya setahun misalnya adalah 300 juta, dibagi dengan 6%. Ini adalah jumlah kebutuhan asuransi jiwa yang dia butuhkan, Pak. Nah, kalau 300 juta dibagi 6%, ini bagi dengan 0,06. 300 bagi 0,06 adalah 5 miliar. Berarti orang tersebut harus punya asuransi jiwa 5 miliar, Pak. Orang tersebut meninggal dunia, keluarganya tersebut hanya perlu deposito keluarga tersebut seakan-akan orang tersebut masih ada. Itu adalah bagaimana mengcover 5 tahun dari income, Pak. Oke, dan bagaimana dengan idealnya dengan bunga deposito. Kedua, fungsi asuransi adalah melindungi aset dari tagihan rumah sakit. Tagihan rumah sakit yang kita maksud bukanlah tagihan yang rumah sakit kayak DBD yang cuma hanya 30 juta, 20 juta, tapi yang adalah ratusan atau miliaran, Pak. Yang harus dilindungi satu keluarga, Pak, satu family. Satu family, siapa yang harus dilindungi? Jadi suami, istri, dan anak. Kalau orang tuanya tergantung dengan dia, mertuanya tergantung dari dia, berarti seluruh keluarga harus punya asuransi profesi, yaitu adalah menjaga biaya rumah sakit tersebut, Pak. Jangan sampai ketika salah satu anggota keluarga kita sakit keras, rumah keluarga tersebut langsung berantakan, Pak. Siapa yang harus dilindungi? Semua. Ada beberapa hal opsi di sini, yaitu memakai BPJS, pro dan kontra, Pak. Ada yang suka, ada yang enggak. Yang nggak suka dia akan bilang susah, yang nggak suka juga yang bilang susah masuknya, bagaimana harus ngantri. Tapi kalau yang bilang suka, ya nggak apa-apa. Ada juga orang yang memakai asuransi dari kantor, tapi pilihan saya lebih baik jangan dipakai asuransi kantor, Pak. Karena banyak orang tidak mengerti, Pak, apa yang mereka punya. 95% orang membeli asuransi, mereka nggak ngerti, Pak. Mereka menganggap kantor punya mengcover biaya cukup besar, ternyata ketika dia lihat asuransi kantornya cuma hanya mengcover tahun biaya rumah sakit cuma hanya 80 juta atau 100 juta. Pastikan, Pak, kita menjaga aset kita dari tagihan rumah sakit dengan mempunyai asuransi kesehatan yang sesuai tagihan. Dan ketiga, bagaimana kita fungsi asuransi, Pak, adalah menciptakan aset atau sebagai distribusi aset, Pak. Tahap nomor 3 nih saya selalu ceritakan kepada orang-orang yang levelnya adalah crazy rich, Pak. Crazy rich itu menurut saya adalah di mana keluarga tersebut adalah orang-orang yang sangat kaya. Orang tersebut dia tidak perlu bagaimana capek-capek lagi kerja ketika seluruh keluarganya berbarengan sakit keras. Dia tidak pusing kalau anaknya kena sakit jantung, lalu istrinya sakit kanker, atasnya kena diabetes, dia tidak masalah, semuanya tetap hidup menjadi kaya, Pak. Nah, orang-orang seperti itu mereka tidak perlu asuransi kesehatan, tidak juga perlu menjaga income-nya lagi, Pak, karena orang-orang tersebut sudah wealthy. Dia punya asetnya begitu banyak, tabungannya begitu banyak, meninggal pun tidak akan ada masalah, Pak. Tapi mereka memakai asuransi, Pak, untuk menciptakan aset baru atau sebagai distribusi harta. Nah, mungkin, Pak, kalau Bapak ingin saya ceritakan bagaimana aset creation dan distribusi aset, ini ada ceritanya, Pak. Ketika orang melakukan transfer harta, memakai asuransi sebagai transfer harta, Pak. Ketika Bapak A, ketika dia sehat, dia produktif, Pak. Dia menciptakan aset. Tapi setiap kali manusia itu pasti akan mencapai ajalnya, Pak, yaitu meninggal dunia. Hingga masalah waktu. Ketika meninggal dunia, si aset ini adalah si milik waris, Pak, yaitu si ahli waris. Dan di Indonesia memakai hukum waris. Hukum waris di Indonesia ada 3, Pak, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata. 3 hukum ini sama-sama kuat, Pak. Dan selalu saya mengajarkan kepada klien saya yang crazy rich ini, Pak, si ahli waris ini harus mengetahui 4 hal, Pak. Hal pertama,
Tahukah di mana harta orang tuanya? Banyak orang Indonesia saking kayanya dia punya deposito misalnya 50 miliar di bank mana, tapi dia nggak pernah cerita kepada keluarganya. Dia punya harta, misalnya dia punya tanah berapa puluh hektar di Kalimantan, tapi dia nggak pernah cerita kepada keluarganya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, hartanya itu menjadi tempat dia harus mencarinya begitu sulit, Pak. Saran saya harus ada membuat surat wasiat, Pak. Surat wasiat, salah satu kegunaan dari surat wasiat adalah mempermudah, Pak, melakukan pencatatan. Si orang tuanya, si pemilik asetnya harus mempunyai catatan lengkap. Hartanya ada di mana saja dan siapa saja yang boleh berhak untuk mengaksesnya. Di mana harta orang tuanya. Nomor kedua, berapakah biaya untuk perpindahan dari atas ke bawah? Si ahli waris harus juga mengetahui, Pak. Di Indonesia kita mengetahui biaya itu untuk BPHTB, untuk harta tanah, biaya pengalihan hak tanah dan bangunan, BPHTB. Minimum ada 5% plus notaris 3%. Bisa total hampir 10%, Pak. Ketika si harta orang tuanya ada 500 miliar, si keluarga tersebut harus mempunyai uang cash 50 miliar untuk membayarkan perpindahannya, Pak. Berapakah biayanya? Ahli waris harus mengetahuinya, Pak. Tahu nomor 3, Pak. Apakah si 4 hal ini, hal yang ketiga si ahli waris harus mengetahuinya adalah seberapa lama waktu pengurusannya, Pak. Waktu pengurusan ini paling gampang saya kasih contoh, Pak. Ada satu orang bapak A dan bapak B punya deposito di BCA. Si A punya deposito 5 juta. Si B adalah 50 miliar. Selama dia sehat, yang jadi raja adalah si B. Sapam memanggil dia, semua tahu dia, semua dia dapat parcel apapun dikasih. Tapi ketika meninggal, Pak, si A adalah yang akan lebih cair lebih dahulu, Pak. Si B akan begitu sulit, Pak. Karena tahukah nomor 4, Pak, potensi sengketa. Si bank tidak berani memberikan cairan langsung, Pak. Kenapa? Dia takut digugat oleh siapakah? Apakah ahli waris yang datang ini adalah orang yang cuma hanya itu saja? Apakah orang tersebut tidak punya anak di luar nikah? Karena anak luar nikah mempunyai hak yang sama terhadap si pemberi aset, Pak. Nah, Pak, kenapa asuransi sebagai fungsi asuransi yang pada tahap terakhir, fungsi asuransi sebagai transfer harta? Karena asuransi adalah satu-satunya harta yang kita bisa pindahkan kepada anak kita, Pak. Tanpa biaya, tanpa perlu waktu pengurusan terlalu lama, tanpa sengketa, Pak. Bagaimana seseorang memakai asuransi jiwa untuk sebagai transfer harta? Saya kasih contoh, Pak. Ketika ada Bapak A, dia punya ada 3 orang anak, anak 1, anak kedua, anak 3. Anak pertama kaya, anak kedua biasa, anak ketiga kaya. Si A, dia merasa si nomor 2 ini anak yang keduanya harus dibantu. Dia membeli ketika dia masih sehat, dia beli asuransi jiwa 50 miliar. Karena dia takut ketika dia hartanya dia, kita mengetahui biaya pengalihan hak tanah bangunannya. Si nomor 1 dan 3 mampu untuk membayarnya, tapi si 2 nggak mampu membayarnya. Jadi, si orang tuanya ini melakukan transfer harta untuk mempersiapkan agar si nomor 2 ini bisa mendapatkan uang dengan cepat agar untuk mengakses segala biaya yang dibutuhkan untuk pengalihan haknya, ya, Pak. Dia memberikan 50 miliar dan si penerima manfaat adalah si nomor 2. Ketika meninggal dunia si Bapak A, yang mengambil 50 miliar adalah si nomor 2. Tanpa bisa digugat oleh si nomor 1, tanpa bisa digugat oleh si nomor 3. Karena asuransi bukanlah harta, Pak, bukanlah aset, bukanlah aset. Karena asuransi jiwa diciptakan ketika meninggal. Dan aset adalah diciptakan ketika orang tersebut masih hidup. Karena tersebut, asuransi tidak menjadi masuk sebagai ahli waris punya harta, Pak. Jadi kita hanya menunjuk kepada si anak nomor 2 siapa yang akan kita ingin kasih, Pak. Nah, itu fungsi asuransi bagaimana sebagai transfer harta. Kalau itu adalah sebagai kondisi ada si nasabah masih sehat, Pak. Kalau nasabah masih sehat, dia bisa kemampuan karena untuk beli asuransi jiwa 50 miliar.
si orang tuanya tersebut harus dicek, belum tentu juga diterima. Tapi kalau sehat dia bisa diterima. Tapi kalau tidak sehat, bagaimana memakai asuransi sebagai transfer harta, Pak? Caranya, si bapak mencairkan sedikit bagian punya hartanya dia, yang selama dia masih hidup dia cairkan, misalnya 50 miliar dia cairkan. Karena asuransi ada dua instrumen, Pak. Satu adalah proteksinya, satu adalah nilai tunainya. Si bapak ini memberikan 50 miliar langsung taruh di nilai tunai 50 miliar, Pak. Proteksi asuransi jiwa cukup 20 juta karena dia sudah tidak sehat, tidak bisa diterima lagi, tapi dia memakai instrumen asuransi sebagai transfer harta. Ketika dia masih hidup, Pak, si A ini yang mengakses 50 miliar tetap hartanya milik si A. Tapi di dalam pengajuannya, Pak, polisnya itu si 50 miliar ini, si polis ini adalah si ahli waris adalah nomor 2. Ketika meninggal dunia, Pak, si nomor 2 mengambil nilai tunainya, Pak. Dengan cepat, murah, mudah, dan legal, Pak. Itu adalah fungsi asuransi nomor 3, yaitu bagaimana kita bisa mempersiapkan transfer harta kepada anak yang kita ingin.